ini kan sampaikan dalam pendidikan agama Kristen. Di sini adalah pengertian. Jadi pendidikan itu adalah sesuatu yang pengetahuan atau nilai-nilai secara formal dan informal. Eh, Tentu ini dilakukan juga secara formal dan informal. Contohnya yang formal itu seperti ke sekolahan atau di dalam gereja itu seperti formal. Tetapi juga menurut saya pengetahuan atau nilai-nilai ini bisa diberikan secara informal, yaitu di dalam keluarga. Karena ketika dalam contoh dalam pelayanan saya sendiri, saya banyak menemukan bahwa orang tua ini merasa ya sudah anaknya sudah saya sekolahin, sudah dapat pendidikan dari sekolah atau mungkin dari sekolah minggu atau apa. Tetapi ternyata secara informal pun ini sangat penting peranan dari keluarga atau orang tua. Karena pengawasan atau kasih sayang atau segala macam untuk membentuk satu karakter anak ini juga peran dari orang tua begitu pentingnya. Yang kedua, sosialisasi sistematik terhadap generasi muda oleh orang dewasa. Ya, Merriam-Webster mengatakan pendidikan atau edukasi itu sebagai berikut. Yang pertama, satu proses tindakan dengan mendidik atau yang sedang dididik juga suatu proses seperti bentuk pengembangan dan pengetahuan sebagai hasil proses bidang pendidikan atau seorang manusia dari tentang sedikit atau yang kecil. Jadi satu upaya tindakan untuk mendidik seseorang itu ya dengan satu proses tentunya. Tidak bisa langsung secara instan, tetapi tentu melalui proses supaya apa terjadi bisa pengembangan itu terus bisa dilakukan dan pengetahuan itu. Yang kedua, bidang studi yang dihadapi dengan metode mengajar dan belajar di dalam sekolah. Bidang pendidikan, sekolah, iklan, proses pendidikan. Jadi ada metode-metode. Ya tentu metode ini dipersiapkan dengan baik langkah-langkahnya. Bagaimana untuk mengajar dan supaya bisa dapat diterima dengan baik, anak-anak didik juga bisa belajar dengan baik di dalam sekolah ataupun dalam bidang pendidikan yang lain misalnya itu seperti itu. Yang berikutnya, ya ini adalah berdasarkan pendapat dari beberapa para ahli bahwa pengertian dari pendidikan sendiri itu ya seperti mana yang tadi di awal juga dikatakan suatu proses perpindahan. Ya, perpindahan apa? Yaitu pengetahuan. Dari yang sudah mengetahui, ini contohnya bisa pengajar, guru, dan lain-lain. Ya, tentu dia sudah menguasai, dia sudah mengetahui, dia sudah belajar lebih dulu. Kepada yang belum mengetahui. Dalam hal ini sebagaimana contoh murid ya atau anak-anak. Ya, atau dengan kata lain orang yang lebih tua kepada anaknya. Misalnya orang tua tentu akan mendidik, memberi pengertian, mendidik terhadap anak-anaknya. Jadi pendidikan ini itu tentu mempunyai tujuan. Nah, secara umumnya adalah seorang atau anak didik itu atau peserta didik itu supaya dapat mengetahui, mengerti dan memahami. Jadi tidak hanya sekedar mengerti tetapi bisa memahami, tidak hanya sekedar mendengar tapi itu bisa diteliti juga supaya dipahami tentang apa yang disampaikan oleh pengajar atau apa yang dia pelajari. Nah, di dalamnya itu terkandung ada unsur-unsur pendidikan. Ada 3. Yang pertama adalah kognitif atau pengetahuan. Jadi ini memang satu ilmu yang tadinya yang sudah dikuasai oleh pengajar tentang pengetahuan-pengetahuan yang tentunya luas supaya bisa diberikan kepada anak didik atau anak-anak itu ya. Jadi mereka ini unsurnya adalah pengetahuan. Contohnya ya pengetahuan tentang kalau sekolah itu mungkin pengetahuan tentang alam,
pengetahuan tentang fisika, matematika dan lain sebagainya. Jadi tentu ini pengetahuan-pengetahuan, ya. Bahkan di dalam Alkitab pun itu juga penting. Betapa jemaat atau anak-anak ini atau guru itu bisa menyampaikan pengetahuan-pengetahuan yang benar, ya, bukan pengetahuan yang salah. Jadi kedua ada unsurnya yaitu afektif, yaitu perilaku atau tabiat-tabiat. Nah, ini sangat penting. Ya, jadi di dalam unsur pendidikan itu betapa pentingnya tidak hanya pengetahuan. Banyak orang mendapat pengetahuan tetapi attitude-nya jelek. Ya, banyak orang belajar tentang firman Tuhan tetapi attitude-nya jelek. Ya, jadi betapa pentingnya bahwa perilaku atau karakter ini di dalam unsur pendidikan ini juga perlu. Nah, khusus masalah perilaku ini memang banyak sekali sekarang ini banyak perilaku yang menyimpang atau nggak benar. Nah, ini harus dididik, harus mulai dari awal ketika itu masih anak-anak dibentuk. Jadi ya seperti disampaikan oleh saudara Febe tadi ya, betapa pentingnya adalah pengajar ini harus mempunyai inovatif dan dia lebih berpengalaman, nggak aja cuman pinter aja, tapi juga dia sebagai, kalau saya tambahin itu adalah sebagai figur pengajar itu. Supaya karena di luar rumah, sebagai pendidikan formal ini, anak-anak melihat figurnya, miss-missnya ini. Itu kan dia belajar dari perilaku ini juga. Jadi, ya unsur ketiga adalah keterampilan, bakal-bakal atau skill. Jadi di dalam pendidikan tentu ada keterampilan, bakal-bakal atau skill. Misalnya kalau SD ini setelah sekolah tentu ada keterampilan di luar kelas, misalnya seni dan segala macam, musik dan segala macam. Jadi ini akan membantu juga anak-anak ini juga supaya mempunyai pikiran yang inovatif dan juga dia enggak yang monoton, supaya dia lebih terampil. Ini perlu diajarkan oleh pengajar-pengajar itu. Nah, pengertian dari pendidikan Kristen pada umumnya adalah suatu proses pendidikan yang terjadi di dalam gereja maupun di luar gereja. Ini dalam konteks jemaat, di mana dasar-dasar kekristenan dan ajaran kekristenan yang diajarkan berdasarkan kepada iman Kristen. Ya, ini saudara, ini penting bahwa proses ini pendidikan ini pendidikan Kristen ini harus diajarkan. Itu tidak hanya di dalam gereja, tetapi di luar gereja juga harus diajarkan. Makanya seperti saya katakan di awal tadi bahwa betapa pentingnya bahwa pendidikan agama Kristen diajarkan oleh di dalam keluarga juga. Karena saya melihat banyak fakta, tadi saya juga katakan bahwa jarang sekali orang tua memberikan pengajaran atau pendidikan Kristen di dalam keluarga. Ya, contohnya diri saya sendiri nggak terlalu banyak dulu diajarkan, atau mungkin karena saya dulu masih belum banyak wawasan atau orang tua atau bagaimana. Tetapi saya di lain itu sekarang ini saya juga melihat bahwa jarang. Dia pikir bahwa ya sudah, anakku sudah sekolah minggu selesai. Ini peran yang lebih penting. Jadi di luar gereja juga, gitu. Saudara, jadi pendidikan Kristen juga merupakan usaha sadar. Ya, harus sadar dalam mentransmisikan segala pengetahuan, nilai-nilai, sikap, dan keterampilan. Dan kaitan ini yang dimaksud adalah proses pembelajaran pendidikan Kristen. Ya, tentu merupakan usaha yang disadari, ya, bahwa segala pengetahuan, nilai-nilai tentang Alkitab, tentang firman Tuhan, sikap, bagaimana keterampilan juga, ini yang harus disampaikan dalam proses pembelajaran ini. Jadi supaya apa tujuannya? Untuk menghasilkan pribadi yang hidup yang sesuai dengan standar kekristenan. Ya, itu segala pengetahuan, sikap, keterampilan. Bagaimana supaya mencerminkan, supaya menjadi umat Kristen yang benar. Pengetahuannya benar. Misalnya ajaran-ajaran. Contohnya ajaran Tuhan Yesus, pengetahuan bahwa ampunilah musuhmu. Ya,
Orang dunia mengatakan, ngapain kau mengampuni? Kamu kan nggak salah. Nah, jadi harus menerapkan prinsip-prinsip kebenaran dalam Alkitab, dalam kekristenan. Jadi pengetahuan ini sangat penting. Ya. Yang kedua, sikap, masalah attitude. Ya, ini juga sangat penting bagaimana menjadi umat Kristen yang benar itu harus mempunyai sikap seperti apa. Respon ketika menghadapi masalah seperti apa. Sikap ini lalu bagaimana ketika seseorang menghadapi satu masalah. Bagaimana ketika seseorang itu menghadapi difitnah, dihujat, dihina, ataupun diperlakukan nggak baik. Ini bagaimana supaya bisa bersikap menjadi Kristen yang benar gitu. Yang keterampilan ini juga sangat penting. Ya, keterampilan mungkin dalam membaca firman, punya keterampilan, ya, atau mungkin dalam hal musik dan sebagainya. Nah, Werner C. Grandhoff ini mengatakan bahwa pendidikan Kristen itu adalah suatu dasar Alkitab, kekuatan Roh Kudus yang ada dalam proses belajar mengajar. Jadi pada prinsipnya, pendidikan Kristen itu mempunyai peranan yang sangat penting. Bahkan saya katakan ini sangat-sangat penting dalam kehidupan orang Kristen. Kenapa? Karena kita tahu bahwa menurut firman Tuhan juga kita ini sekarang hidup yang di dunia yang sudah dikuasai oleh si jahat, si iblis. Jadi jelas bagaimana kita harus menjadi umat-umat ini yang benar. Menghadapi situasi, menghadapi persoalan, menghadapi badai segala macam. Godaan, keinginan daging, dan segala macam. Ini betapa pentingnya pendidikan Kristen. Jadi sangat pengaruh dalam kehidupan sehari-hari. Ya, sikap-sikap kita yang tadi sudah saya sampaikan, tingkah laku, perubahan. Dan ini perubahan sangat diperlukan. Satu pembaharuan, terobosan pembaharuan dalam kehidupan ini juga sangat diperlukan. Yang penting ya juga ada bagaimana mengajarkan seseorang itu supaya mempunyai kemauan, supaya takluk, supaya bisa tunduk di dalam firman Tuhan. Ya, melalui karya Roh Kudus, tentunya bagi setiap kita orang-orang Kristen. Jadi supaya sebagai pengajar juga bagaimana mengarahkan supaya ini pendidikan Kristen ini supaya disampaikan dengan terarah, di dalam keluarga juga bisa menyampaikan dengan terarah, dengan terperinci, ya, kepada anak-anak didik. Supaya apa? Supaya anak-anak ini, anak didik mencapai satu kedewasaan, ini tujuannya. Ya, bahkan ini tidak hanya terjadi untuk anak-anak aja. Untuk seluruh kalangan umat-umat Kristen dari berbagai usia, supaya mendidik, ya, supaya mereka mengalami kedewasaan iman tentunya. Ya, nilai-nilai ini yang dilandaskan kepada kebenaran firman Tuhan tentunya. Yang berikutnya. Nah, pendidikan agama Kristen pada prinsipnya harus menghasilkan pertumbuhan. Ini tandanya. Kalau sampai tidak menghasilkan pertumbuhan rohani, ini perlu dipertanyakan. Jadi jelas prinsipnya harus menghasilkan pertumbuh, bahkan yang berbuah. Itu yang penting. Nah, dari ahli ini seperti Hobby Grossen dan England mengatakan bahwa pendidikan agama Kristen itu mencakup segala usia. Baik muda maupun yang tua, anak-anak, semua usia. Karena belum tentu usia tua itu juga dewasa rohani. Ya, oleh sebab itu dikatakan bahwa inilah arti yang sedalamnya dari pendidikan agama Kristen, yaitu bahwa menerima pendidikan itu segala pelajar muda dan tua memasuki persekutuan iman yang hidup dengan Tuhan sendiri, dan dalam dia mereka terhisap pula pada persekutuan jemaatnya yang mengakui dan mempermuliakan namanya dan segala waktu dan tempat. Jadi pendidikan agama Kristen adalah satu proses pembelajaran yang sengaja dan sadar dan diajarkan kepada peserta didik dalam segala usia. Baik itu anak-anak, remaja, pemuda, dan orang dewasa, saya tambahi bahkan lansia. Yang kedua, pendidikan agama Kristen
itu sebagai proses pendidikan yang merupakan usaha dasar oleh pengajar yang ditujukan kepada peserta didik dalam kegiatan proses pembelajaran yang berisikan ajaran-ajaran, nilai-nilai kekristenan, serta penekanannya kepada ketiga aspek tadi, yaitu ada pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Semuanya itu harus dilandaskan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan atau iman kekristenan. Oke, Pak, berikutnya. Ya, ini subjeknya dan objeknya. Kegiatan belajar mengajar pendidikan agama Kristen. Jadi subjeknya dari PAK ini atau pendidikan agama Kristen adalah gereja dan sekolah. Ini yang menjadi sasarannya. Gereja dan sekolah. Jadi gereja adalah penanggung jawab pertama dari pelayanan. Oleh sebab itu gerejalah yang pertama harus memikirkan pelayanan. Ya, pendidikan agama Kristen baik dalam konteks jemaat, keluarga, sekolah maupun di tengah masyarakat pada umumnya. Jadi peran guru pendidikan agama Kristen atau pemimpin dalam gereja harus bisa mengajarkan hal-hal yang sesuai dengan ajaran atau doktrin atau dogma teologi yang sesuai dengan kebenaran firman. Lalu apa objeknya? Objek pembelajaran pendidikan agama Kristen adalah terdiri dari orang-orang percaya. Ya dari usia tadi anak-anak, remaja, dewasa, ya bahkan yang lansia. Ini menjadi objek untuk pendidikan, pembelajaran pendidikan agama Kristen. Dan hal ini menjadi tanggung jawab gereja juga. Ya, baik itu warga jemaat yang sudah setia bergereja maupun calon warga gereja. Jadi warga gereja yang dimaksud adalah orang-orang Kristen tentunya yang sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ini yang menjadi objeknya. Sedangkan bagi mereka yang masih atau warga negara yang warga gereja yang mereka terdiri dari segala usia yang memiliki kerinduan untuk mengenal Tuhan Yesus dalam hidupnya. Berikutnya. Ya, pengajaran yang kreatif ini salah satunya ditandai dengan adanya kelas yang aktif. Ya, inilah yang penting memang sebagai pengajar itu harus kreatif supaya suasana di dalam kelas ini juga anak-anak didik ini juga bisa aktif. Ini sangat dipengaruhi oleh pengajar sendiri. Kalau pengajarnya nggak bisa kreatif, monoton ya, suasananya mungkin akan semakin sepi dan anak-anak mungkin juga boring. Nah, mungkin ini bisa diberikan dengan tidak aja satu arah, ya. Artinya melibatkan peserta didik itu supaya mereka juga aktif dalam kegiatan belajar. Nah, Hisam Zaini itu berpendapat ada 4 keuntungan dengan adanya kelas yang aktif. Yaitu yang pertama akan diperoleh hasil belajar yang maksimal jelas. Ya. Pengajarnya juga semangat karena dia punya kreativitas, anak didiknya juga semangat melihat pengajarnya juga banyak kreatif. Ya tentu ini suasana ini akan membawa dampak yang begitu besar, kelas akan menjadi maksimal. Yang kedua, mendorong kerja otak peserta didik lebih baik pasti. Karena kreativitas ini membentuk anak-anak khususnya ya. Kreativitas ini supaya anak-anak ini juga belajar untuk kreatif ini memancing anak-anak ini tidak stuck, tidak hanya monoton, tetapi membuat anak-anak ini supaya dia mau belajar untuk berkreatif. Yang ketiga, dapat mengantisipasi perbedaan cara belajar peserta didik dan tidak membosankan seperti saya katakan tadi. Ya, bayangkan kalau seorang pengajar ini membosankan, wah anak-anak pasti nggak semangat lagi, ya. Nah, selain itu ada prinsip-prinsip kreativitas dalam kegiatan belajar mengajar, yaitu jadi harus mempersiapkan ruang kelas dulu yang kondusif bagi proses belajar. Ya, ini sangat penting persiapan untuk ruang kelas. Kelas itu ibarat sebuah restoran, katanya. Ya, gimana harus membangkitkan gairah? Coba kalau ruangannya kotor, ruangannya kumuh, ya, atau ruangannya bau, ya akan sangat nggak menarik.
Ya. Jadi Bobby Deportes juga mengatakan bahwa lingkungan sosial atau suasana kelas adalah penentu psikologis utama yang mempengaruhi belajar akademis. Saya percaya hal ini. Ini sangat luar biasa. Ketika satu ruangan itu dibuat atau mungkin mungkin anak-anak ya, ruangan anak-anak itu dibuat dari cat temboknya atau mungkin dihiasi apa, ini tentu akan membangun suasana itu tidak membosankan. Ya, dikatakan bahwa sebab ruangan kelas itu harus bersih dengan sirkulasi udara dan penerangan yang baik. Nggak mungkin penerangannya gelap. Belajar gelap-gelapan, nggak ada penerangan sama sekali, atau ruangannya panas, nggak ada AC mungkin. Cuaca yang panas, lalu gelap, lalu bagaimana nggak ada sirkulasi ya. Tentu ini akan menjadi pengaruh. Yang kedua, jadi membangkitkan kesadaran peserta didik terhadap manfaat yang dipelajari bagi hidupnya merupakan dasar penting bagi kelas yang aktif, sebab kesadaran tersebut dapat menghindari sikap acuh, tak acuh, dan pasif dalam kelas. Ya, ini penting bahwa bagaimana seorang pengajar ini harus bisa memberikan pengertian kepada peserta didik. Misalnya, apa sih manfaatnya kita belajar pendidikan agama Kristen? Jadi supaya sadar, oh aku belajar ini ternyata untuk supaya karakterku ini nanti menjadi baik. Oh aku belajar ini supaya aku lebih nanti mempunyai sikap yang baik, atau aku mungkin mempunyai hal yang lain. Ini kesadaran anak-anak atau peserta didiknya harus dibangkitkan dulu. Istilahnya passion-nya itu harus dibangkitkan dulu. Nah, coba kalau anak-anak ini nggak ngerti, dia ngapain sih datang? Ya, dia nggak ngerti tujuannya apa. Nah, ini tentu akan membuat anak-anak semakin nggak ada motivasi. Tapi kalau diberi pengertian yang benar, disadarkan benar apa ini, tentu akan memacu dia untuk semakin rajin. Dan dia nggak pasif. Dia akan terus berusaha pikirannya ini untuk semakin aktif. Yang ketiga, mengupayakan interaksi optimal. Ini betapa pentingnya ya, interaksi ini. Nah, mungkin ini harus satu arah terus. Seorang pengajar ini harus mempunyai interaksi yang baik. Sangat baik. Makanya tadi saya katakan bahwa pengajar ini juga seorang figur. Bagaimana dia harus mempunyai interaksi. Dia sopan, dia penuh kasih sayang, dia memperhatikan. Seperti itu contohnya. Kenapa? Karena interaksi yang optimal ini, ya, contohnya juga ini dapat dilakukan saat diskusi atau tanya jawab. Ini contohnya. Jadi membangun interaksi ini ya supaya apa? Suasana ini juga jadi enak ya. Mengadakan tanya jawab, misalnya Anak Anton gimana kabarnya, atau gimana tanya hari ini gimana, sudah membuat PR atau belum, sudah apa. Jadi interaksi, sebuah ada pertanyaan gitu. Oke, berikutnya. Ya, kreativitas mengajar selalu berkembangan atau seiring dengan perkembangan zaman. Ya, khususnya dalam kegiatan belajar mengajar. Sekarang ini teknologi sudah semakin canggih. Ya, kalau zaman dulu mungkin ya kalau masih ingat, kalau zaman kita masih TK, SD, ya dalam mengajar, ya itu dulu mungkin sederhana sekali ya, mungkin pakai apa itu, papan tulis yang pakai kapur, pakai apa, mungkin berjalannya perkembangan itu sekarang udah pakai sepeda atau mungkin pakai pointer atau pakai HP dan segala macam. Jadi itu menjadi satu kreativitas bagi seorang pengajar itu penting. Ya, coba bayangkan kalau sekarang kita anak-anak sekarang masih diperlakukan seperti mungkin zaman-zaman dulu kan, mungkin kurang menarik ya. Jadi dalam melaksanakan sebagai pengajar, guru atau dosen ini harus mempunyai sifat, sikap, dan kompetensi. Kompetensi ya, tentu ini menjadi bagian yang sangat penting. Coba kalau sifatnya nggak baik, ya. Dulu waktu SMA saya punya guru yang unik. Ya, guru ini matematika dan dia
pintar sekali, jenius, tapi sifatnya aneh. Ya, sifatnya aneh. Tapi sebenarnya hatinya baik, suka menolong. Tapi sifatnya aneh. Aneh apa? Nanti kalau misalnya ada teman-teman murid-murid yang nggak bisa jawab, dia jengkel, nggak bisa tahan emosi. Akhirnya apa? Kepalanya dibenturkan sama papan tulis. Ya, dia marah-marah. Nggak jarang dia pukul gitu. Semua tahu, ya. Tapi ini sifatnya aneh memang. Tapi dia mempunyai keunikan, hatinya baik dan pinter. Bahkan dia bisa menemukan rumus-rumus sendiri. Nggak dari buku, saking jeniusnya. Dan dia kalau naik ke sekolah, dia naik sepeda, nggak mau naik yang lain walaupun punya motor. Ya, dia sepeda PP itu kira-kira 30 kilo ada. Ya, tapi sifatnya aneh. Nah, sebagai seorang guru atau pengajar, ini harus mempunyai sikap yang baik. Kenapa? Supaya yang diajar ini juga nyaman. Nah, coba aja dosennya kita misalnya sifatnya galak, misalnya sifatnya apa. Coba Mas ya bubar semua ya. Nah, sikap juga penting. Kompetensi-kompetensi. Nah, ciri pengajar yang kreativitas adalah pengajar atau dosen yang menyadari potensi kreatif, inovatif, dan berusaha mengembangkan terus-menerus. Jadi nggak pasif. Jadi selalu ada inovasi-inovasi dalam pengajaran, dalam menyampaikan, mungkin pengetahuan atau mungkin hal segala macam. Ya, memiliki gaya mengajar yang kreatif. Nah, coba aja kalau sudah mengajar udah motot aja begini, pasif, nggak ada gerak badan, bahasa tubuh yang kemana kan rasanya nggak enak. Jadi ini sangat penting bahwa harus mempunyai gaya, stylenya, ya. Ada yang cara bicaranya, cara bahasa tubuhnya, ini stylenya. Masing-masing tentu mempunyai style, ya. Kalau Pak Anton misalnya, kalau sudah mengajar, dia suka ngelus-ngelus hidung. Nah, contohnya begitu. Ya, ini punya style sendiri-sendiri, ya, memiliki gaya mengajar. Ya, yang lebih penting adalah nggak cuma itu. Bagaimana supaya bisa membangkitkan yang belajar ini supaya semangat nih. Coba aja kalau ya sebagai pengajar ini cuman, ya mari kita buka kelas kita, kan ngantuk. Ya. Jadi memberi semangat, membangkitkan ini. Supaya apa? Orang yang belajar ini juga happy, juga semangat, antusias. Ya. Berikutnya apa, Anton? Oh, God bless. Jadi saya tutup bahwa pendidikan agama Kristen ini sangat penting untuk pembentukan karakter yang sesuai dengan Alkitab atau firman Tuhan. Dan ini tidak hanya diberikan secara formal, tetapi juga secara non formal seperti di dalam keluarga.